Kasus COVID-19 di DKI Jakarta kembali meningkat. Jumat kemarin kami mencatat ada 6.934 kasus positif baru di ibu kota. Lantas bagaimana dengan hari ini? Kami ajak Anda berdialog bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum, selamat sore Bang Riza. Assalamualaikum, selamat sore Mas Andro dan pemirsa TV. Bang Riza, kami ingin tahu untuk data hari ini peningkatan kasus COVID-19 di DKI Jakarta, datanya berapa Bang Riza? Data yang kami terima sampai dengan siang sore ini, kasus positifnya per 26 Juni itu meningkat menjadi 9.271. Ya. Dengan komposisi kelompok usia 0 sampai 5 tahun itu 332 atau 3,58%. 6 sampai 18 tahun atau 993 itu 10,7%. Ini kelompok usia anak-anak. Kelompok usia dewasa 19 sampai 59 tahun itu 7.218 atau 77,86%. Lansia di atas 60 tahun ke atas itu 728 orang atau 7,85%. Dan dari semua ini ya, hasil tracing dari 9.200 hasil tracing itu 2.628 atau 28,35%, Mas Andro. Ini data yang baru kami terima. Baik, artinya kalau secara akumulasi penambahan harian hingga hari ini berapa ini Pak Wagub? Ini sudah luar biasa peningkatannya. Sebelumnya itu kan ada 6.934 kemarin. Kemarin lusa 7.505. Jadi peningkatannya luar biasa, hampir lebih dari 50% peningkatan dari hari kemarin. Dan namun angka kematian itu turun di 1,6%, tingkat kesembuhan itu 89,4%. Tempat tidur saat ini dari yang tersedia 1.066 di rumah sakit itu terpakai 9.271 atau sudah mencapai 92%. Ruang ICU dari 1.232 terpakai 1.110 atau sama dengan 89%. Jadi angka ini sudah di atas standar normal. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini sekali lagi kami meyakinkan masyarakat, mengimbau meminta agar masyarakat tetap berada di rumah. Rumah adalah tempat yang beribadah. Gubernur sudah memberikan seruan juga di hari libur ini Sabtu Minggu agar seluruh masyarakat Jakarta tetap berada di rumah. Terlebih bagi anak-anak Pak Wagub, 9 tahun, orang tua dan 60 tahun. Iya Mas Andro? Angkanya cukup mengejutkan Kak. Hari ini pecah rekor 9.271 yang positif COVID-19 di DKI Jakarta. Penambahan yang sangat signifikan. Lalu tindakan tegas apa lagi Pak ini dari pemerintah? Karena kita tahu kemarin sudah ada upaya, kemudian anjuran Sabtu Minggu di rumah, berbagai hal untuk mengetatkan protokol kesehatan. Pembatasan juga sudah dilakukan PPKM Mikro ini. Lalu apa lagi ini Pak Riza? Jadi pertama Mas Andra perlu kami sampaikan, angka ini tinggi disebabkan beberapa hal. Yang pertama memang dampak dari libur panjang Idul Fitri, di mana masyarakat pulang ke kampung sudah diminta untuk tidak mudik, banyak sekali yang mudik. Kemudian arus balik kita melakukan penyekatan sampai 31 Mei. Setelah 1 Juni ke sini banyak sekali arus balik dari daerah ke Jakarta. Yang kedua disebabkan oleh banyaknya penerbangan masuk dari luar negeri ke Indonesia dan daerah-daerah lain ke Jakarta. Ketiga, memang disebabkan oleh adanya varian baru ya, varian dari Afrika Selatan, dari Inggris, dan dari India. Keempat, memang ini juga perlu diketahui masyarakat, Jakarta meningkatkan tes PCR sampai mencapai minggu ini 123.419. Artinya hampir 13 kali lipat dari standar yang diminta oleh WHO. Jadi memang semakin banyak tes PCR dilakukan, semakin kelihatan titik-titik penyebaran. Memang inilah cara Jakarta kami mempercepat penanganan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Memang kelihatan Mas Andro, semakin banyak dites semakin kelihatan ya.
sekalipun mungkin banyak juga yang OTG. Nah, kalau di daerah-daerah lain dilakukan juga seperti Jakarta sampai 13 kali 12 kali dari WHO, mungkin angkanya juga akan meningkat pesat ya. Baik Pak Riza. Jadi Kalau memang untuk upaya ini, kita- Pak Riza, kalau Ya. untuk angka kematian di DKI Jakarta kami lihat juga dalam proses pemakaman jumlah jenazahnya terus bertambah. Tadi di TPU Rorotan hari Ya, ini sampai hari ini sudah sampai 71 lebih 70. Pak ya. Ya betul, pemakaman juga meningkat pesat ya. Hari ini sampai 70, kemarin itu 70 kurang lebih. Tapi perlu kami yakinkan ya, pengapalan Jakarta tidak usah khawatir, lahannya sudah kami siapkan memenuhi standar dan kapasitas yang dibutuhkan ya. Termasuk yang di Rorotan. Memang terjadi antrian ya, karena kan petugasnya terbatas ya. Tapi untuk ambulan cukup ya, bahkan satu ambulan itu bisa mengisi sekarang itu, kalau sebelumnya satu peti, sekarang itu satu ambulan bisa 2 sampai 3 peti sekaligus dibawa. Nah nanti mereka menunggu antrian di situ ya, sambil juga istirahat, pengemudi capek hampir 24 jam kerja, kemudian petugas lainnya mengangkat peti dan menguburkan, terjadi antrian, tapi sudah bisa diatasi. Ke depan yang nanti akan dilakukan Pak yang akan kita lakukan ke depan, nanti kita akan siapkan mungkin tenda-tenda di pemakaman, sehingga begitu datang bisa ditaruh dulu di bawah tenda, di transit, sehingga mobil ambulan bisa kembali ke rumah sakit untuk mengambil kembali jenazah yang belum tertangani. Jadi insya Allah Baik. sekali lagi masalah pemakaman dan ambulan, warga Jakarta tidak khawatir, kami akan upayakan sebaik mungkin. Terima kasih penjelasannya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria di Breaking News TV One. Kabar petang pemirsa akan kami hadirkan sesaat lagi, demikian Breaking News.